biasanya kepadatan, suhunya tinggi, panas, ya kan? Ditambah lagi airnya nggak ready setiap hari, itu sangat miris sekali. Mirisnya kenapa? Sampai ususnya keluar, itu kan sedih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini sudah jadwal makan sore ya. Ini ayam-ayam kita yang FCR. Ya, FCR kemarin uji coba. Ini sudah menghabiskan pakan 20 kilo selama 2 bulan. Ya, 2 bulan. Kita lihat. Kita belum timbang sih berapa bobotnya ya. Yang jelas tempat kita 8 on aja udah laku di pasaran. Nanti ketika dia sudah habis 25 kilo pakan, kita akan timbang berapa bobot terakhirnya. Semoga saja bisa lebih dari 1 kilo ya, karena ini kita beri makan sehari cuma 2 kali, pagi dan sore. Kita nggak pernah kasih pakan malam hari. Kenapa? Karena kita memang benar-benar uji coba berapa sih FCR-nya ketika tidak diberikan atau tidak kita push pakan. Ya, ini karena kita keluarkan, karena di kandangnya itu sudah jebol, dia sangat bobot ya. Ini gennya dari Gorwit Silang AKY, Gorwit Silang Kuntara, Gorwit Silang Permut, Kedu Silang Kedu, dan Gorwit Silang Gorwit ya. Itu ada banyak sekali gennya, indukannya pun ada beberapa jenis. Nah, di sini kita tidak akan membahas ayam ini, tapi kita akan membahas tentang kanibalisme. Ya, dimana kanibalisme itu sangat menjadi momok ya buat peternak, karena banyak sekali akibat kanibalisme itu merugikan peternak. Ya, khususnya untuk pedaging ataupun untuk petelur. Ya, kenapa bisa ada kanibalisme? Nah, ini kenapa kita bisa bahas kanibalisme, karena ada yang peternak kita ya, yang beli ayam di kita, khususnya di Palembang Batu Raja, itu beliau beli ayam di kita, beliau foto, beliau kasih tahu, kok ayamku kenapa mbak kayak gini gitu kan, sampai ususnya keluar. Ini penyebabnya apa? Nah, ternyata itu kanibalisme terhadap indukan ketika dia di koloni ya, dimana luas kandang koloninya itu sangat sempit ya, sangat sempit, dan perawatan manajemennya itu nggak teratur gitu loh, karena beliau juga sibuk ada aktivitas yang lain. Kadang ayamnya itu nggak kepegangnya pun kalau sudah pekerjaan beliau itu sudah selesai. Nah, di sini balik lagi ya, apa sih kanibalisme ya enggak? Karena banyak sekali mungkin peternak-peternak pemula itu belum tahu kanibalisme. Kok ayam bisa kanibal gitu kan? Sementara yang sering kita tahu kanibalisme itu seperti hewan-hewan lain, misalnya kayak lele ya, lele itu kanibal juga. Gabus, ikan-ikan kayak gitu yang kanibalisme, ataupun hewan-hewan lain yang bisa kanibalisme itu banyak. Nah, kenapa kok ini ayam bisa kanibalisme? Oke, kita lihat ya. Kabur ayamnya. Kanibalisme itu apa sih ya enggak? Kanibalisme adalah suatu peristiwa di mana ayam itu kekurangan nutrisi ya dalam pakannya, seperti karbohidrat, protein, serat, dan lemak, mineral sama vitamin. Jadi dia kurang asupan mineral, kalsium, protein, dan vitamin serta karbo di dalam pakannya. Kenapa bisa demikian? Kok efeknya fatal banget gitu? Kok bisa fatal banget menjadi kanibal? Oke, kita lihat ya. Di sini setiap hewan itu memiliki sifat agonistik ya, atau sifat menyerang ya, sifat menyerang yang berujung kanibalisme, dimana perilaku mematuk itu adalah sifat alami ayam. Nah, di sini ayam juga pun bisa mempunyai sifat kanibalisme. Nah, sekarang penyebabnya apa aja yang bisa menyebabkan kanibalisme?
ya, seperti kayak pantatnya dicucuin sampai keluar darah, bahkan sampai ususnya keluar. Itu kita dulu pernah ya, karena nggak kontrol air minum sama kepadatan, akhirnya ada sebagian ayam yang kanibal. Obatnya apa? Kalau sudah ususnya sudah keluar, itu otomatis obatnya peso, dibeleh digawe rica-rica enak pol itu. Cuma kalau masih luka-luka di pantat, itu bisa kita kasih antibiotik salep-salep kayak gitu yang buat luka, itu bisa nanti lama-kelamaan sembuh, asalkan bentuk anusnya itu masih sempurna ya. Kalau wis gompel-gompel itu wis alamat susah sembuhnya. Itu kalau sudah kanibalisme untuk ayam pedaging, khususnya ketika dia dipatukin temennya di pantat. Nah, kalau untuk kanibalisme khususnya untuk ayam petelur atau indukan apa, dia biasanya itu mematuk telurnya sendiri. Jadi ketika dia mengeluarkan telur, bertelur, itu langsung dia patuk ya. Nah, di sini penyebabnya apa aja? Balik lagi ya. Yang pertama, jenis ayamnya. Ya, tahu sendiri ya, jenis ayam yang sifat kanibalismenya itu kuat, itu ada satu yang menurut saya ya, menurut yang sudah saya pelihara, ayam petarung ya. Ciri khas ayam petarung itu ketika dia udah usia 1 bulan, meskipun itu masih satu tetasan, dia akan menyerang, akan mematuk satu sama lain. Kenapa? Itu karena jenis ayamnya. Nah, sehingga buat kalian semua yang memelihara ayam aduan, khususnya bangkok, pakoi, mangun, dan lain sebagainya ya, banyak sekali ayam aduan ini yang dikonteskan untuk berlaga atau diadu ya. Itu harus rajin-rajin memisahkan. Kenapa? Karena takutnya nanti di usia yang sangat dini harusnya panen ya, harusnya dia jadi petarung unggul, akhirnya cacat karena dipatuk temennya. Itu kan sayang sekali, akan rugi kita. Nah, yang kedua, penyebab kanibalisme apa? Yaitu tata laksana atau manajemen peternakannya. Jadi tata laksana itu seperti apa? Meliputi ya, yang pertama kepadatan kandang ya. Jadi yang faktor pertama yang mempengaruhi kanibalisme atau sifat kanibal itu muncul pada ayam, yang pertama kepadatan. Nah, kepadatan itu yang seperti apa? Misal contohnya untuk ayam ya, ayam pembesaran misalnya grower ya. Grower itu kan usia brooding sampai panen, itu biasanya kita gunakan ukuran itu 1 meter persegi diisi 5-10 ekor. Itu sampai dia panen usia 2 bulan sampai 2 bulan setengah, tergantung lihat ukuran atau jenis ayamnya. Karena kadang ayam ada yang speed broodingnya bagus, ada juga yang seperti ayam kampung asli yang speed broodingnya biasa-biasa aja. Jadi balik lagi ke jenis ayamnya. Tapi kepadatan ya, kepadatan tempat, kepadatan kapasitas itu mampu menciptakan sifat kanibalisme itu muncul. Nah, kalau untuk indukan gimana, Mbak? Nah, indukan itu kalau kita sendiri ya yang aman dari kanibalisme, kecuali kandang baterai ya. Kandang baterai yang satu-satu itu biasanya jarang sekali terjadi kanibalisme. Tapi kalau untuk kandang baterai yang satunya satu plong isi 2, itu biasanya gampang terjadi kanibalisme juga bisa ya. Kalau untuk indukan 1,5 meter kali 2 meter itu biasanya kita isi 1:5 atau 1:10 ya. Itu tergantung balik lagi ke bodinya atau ayamnya itu besar-besar atau tidak. Nah, terus yang meliputi tata laksana atau manajemen pakan apalagi? Yang kedua, suhu kandang tinggi. Yang kedua, biasanya suhu kandang terlalu tinggi karena padat ya. Biasanya kepadatan, suhunya tinggi, panas ya kan. Ditambah lagi airnya nggak ready setiap hari, everyday itu nggak ada, every time nggak selalu ready airnya, itu akan memicu kanibalisme akan muncul ya. Karena kalau suhu kandang tinggi itu biasanya dehidrasi dan stres cuaca, itu akan memicu ayam itu memiliki sifat kanibalisme. Nah, yang ketiga ya, yang termasuk manajemen peternakannya itu apa? Jumlah pakan yang kurang
ya. Jumlah pakan yang kurang contohnya untuk indukan ya, khususnya indukan Elba itu kan minimal maksimal 70 gram. Indukan Elba itu 60 sampai 70 gram per ekor per hari. Nah, ketika kita kasih 50 gram itu otomatis akan memicu dia kekurangan makan. Akhirnya terjadilah sifat kanibalisme. Itu bisa memicu seperti itu, kekurangan pakan ya, yang harusnya standar pakannya berapa gram per ekor per hari, kita tidak memenuhi standarnya, misalnya di bawah standar. Itu akan memicu ayam-ayam tersebut mudah terkena kanibalisme. Terus apalagi, jadi jadwal pemberian pakannya kacaunya gimana? Harusnya itu pagi jam 7, sore jam 4 atau jam 3, ini pagi jam 10, sorenya jam 6 ataupun jam 5. Itu lambat laun ayam akan males makan, itu yang pertama. Yang kedua, dia akan, yang paling fatal ya, dia akan mematuk temannya karena terlalu lapar. Karena jadwal yang berantakan, jadwal yang kacau, dia akan mematuk temennya ya. Terus apalagi ya yang mempengaruhi manajemen peternakan atau tata laksananya. Nah, yaitu air minum. Air minumnya itu sering sekali kehabisan. Hati-hati ya. Hati-hati, kita pernah kecolongan di kepadatan dan air minum yang selalu telat kita ganti dan kita isi. Itu mampu memicu kanibalisme dengan nilai kematian yang tinggi. Kenapa? Karena di situ ayam dehidrasi, minum gak ada, otomatis dia mencari sumber yang memberikan air ya. Kalau pantat ayam itu kan banyak sih mengandung lemak ya, banyak sekali mengandung lemak, sehingga ayam itu akan lebih sering mematuk di bagian pantat ya, di bagian pantat. Jadi hati-hati. Yang kelima adalah kekurangan mineral kalsium dan fosfor ya. Kekurangan asupan mineral kalsium dan fosfor. Nah, di sini untuk mineral kalsium itu bisa kita dapatkan dari hijau-hijauan, bisa banyak sekali hijau-hijauan yang mengandung mineral kalsium dan fosfor, atau bisa dengan pabrikan ya yang sudah tersaji, kita tinggal beli, nggak usah buat capek-capek buat, ada mereknya mineral atau top mix, itu bisa kita campur di pakan ya. Biasanya itu dosisnya berapa sih kalau mineral itu? 10-20% dari total ransum itu biasanya, saya lupa ya. Pokoknya intinya kalau kita 175 itu menggunakan 3,5 kilo cangkang kerang. Nah, jadi mineral kalsium fosfornya apalagi kalau yang alami cangkang kerang laut itu bisa ya. Kalau daerah kalian deket di pantai, banyak sekali cangkang kerang laut, dibuat sendiri bisa, itu lebih bagus karena dia alami ya. Itu sekitar 1-3% itu dosis pemberian mineral. Nah, ketika ayam kekurangan mineral kalsium dan fosfor, itu akan menyebabkan ayam itu stres ya, stres dan mematuk. Jadi dia akan fokus mematuk-matuk ya. Yang keenam adalah kurangnya cemilan. Jadi jangan salah, ayam juga butuh cemilan ketika di siang hari terutama ya. Kalau memang nggak mau ribet ya, kasihnya siang hari, dicantolin baik itu hijau-hijauan bayam, kangkung, daun pepaya ya, kelor, bayam juga udah tadi, indigo vera itu bisa untuk membuat ayam itu nyemil ketika siang hari, atau kita rajang dicampur ke ransum pakan, itu lebih bagus sih. Cuma kalau kita terlalu ribet jadinya kita gantung-gantungin aja di setiap kandang, di masing-masing kandang ya, kecuali kandang baterai itu kita rajang, kita berikan siang hari. Kalau untuk ayam petelur ya, kanibal ayam petelur atau indukan itu seperti apa? Dia akan memakan telurnya sendiri. Ketika dia bertelur, telurnya langsung dia makan. Kenapa? Karena di cangkang telur itu memiliki kandungan kalsium
fosfor dan mineralnya, sehingga ayam untuk memenuhi kebutuhan harian kalsiumnya itu dia akan mematuknya. Kalau kita peternak yang kurang tanggap ya, yang nggak peka dengan hewan peliharaannya sendiri, itu pasti akan kanibal atau mematuk telurnya. Terus ruginya apa ya? Rugi banget, karena akan ada telur-telur yang rusak ya, akan ada telur-telur yang rusak, dan kita harus sortir lagi agar bisa dijual. Nah, itu kan memerlukan waktu yang banyak dan kita akan rugi. Nah, jadi di sini ya, kanibalisme itu penyebabnya sudah kita kasih tahu ya, 6 penyebab. Sebenarnya dua penyebab penting ya yang membuat ayam itu kanibal. Namun di poin yang kedua itu ada 6 ya, 6 jenis atau 6 penyebab di mana ayam itu bisa menjadi kanibalisme. Di sini kita tidak memiliki contoh ayam yang kena kanibal ya, tapi kita dikirimkan gambar dari peternak yang ngambil ayam di kita ya. Itu bisa nanti kita jadikan contoh di video ini. Itu sangat miris sekali. Mirisnya kenapa? Sampai ususnya keluar. Itu kan sedih. Kayak mana coba rasanya ya kan? Nah, yang untuk pantatnya sampai hilang itu aku nggak pernah punya ya fotonya, karena dulu itu nggak pernah tak foto ada yang kanibal seperti itu. Oke, karena ini udah sore, terima kasih ya. Jangan lupa selalu dukung peternak Srikandi agar peternak Srikandi menjadi peternak yang makin maju ya, dan tentunya tetap sopan santun di kalangan masyarakat dan di dunia maya. Jadi begini saja yang bisa kita sampaikan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang, serta share ke peternak lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Oke, sekian dari saya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.